What's up guys, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Hari ini tanggal 10 April 2024 jam 10.25 ya. Kita sekarang OTW menuju daerah Tabanan. Itu kurang lebih jaraknya sekitar 40 menitan dari tempat saya. Oh ya, selamat Idul Fitri buat kalian yang merayakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Sampai lupa kalau hari ini tanggal merah. Maklum lah ya, saya nggak kerja. Saya kan kerjanya freelance, jadi jarang lihat kalender, jarang tahu kalau ada tanggal merah atau enggak. Jadi saya seorang videographer. Kebetulan hari ini ada project untuk syuting di daerah Tabanan. Cuman kali ini bukan sebagai videographer ya, tapi sebagai fotografer. Karena yang dibutuhkan foto ya kita ambil aja. Yang penting ada kerjaan ya. Disyukuri aja. Nah, selagi di jalan kita ngomong-ngomong santai aja. Ngomongin ya mengenai motor lah ya. Ya mungkin kita bahas juga mengenai komen yang kemarin kebetulan ada satu orang yang komen nanyain soal CVT ya untuk mesin 130 cc. Gimana racikan CVT yang enak buat mesin 130? Ya nanti kita jawab ya. Sebetulnya udah dijawab sih kemarin di komen, udah saya bales. Ya nanti mungkin saya review lagi jawabannya dan kita perjelas lagi ya di sini. Ya mungkin kita review lagi ya mengenai apa yang kita udah bahas di dalam video sebelumnya. Nah untuk itu sebelum kita bahas semua, untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Untuk yang kalian yang baru mampir ke channel ini silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi lonceng supaya kalian dapatin video terbaru dari channel ini. Oke, jadi di video terakhir kemarin kita melakukan pemasangan lampu bilet ala-ala ya. Itu saya beli dari internet yang cukup murah. Harganya sekitar 140 ribuan kalau nggak salah, itu kurang dari 150 lah. Setelah dipasang ya cukup memuaskan. Lampunya terang banget, lampu jauh, lampu dekat itu terang banget. Terus ya nambah keren aja ya karena ada lingkaran di ininya di bagian lampu senjanya. Ada yang nyebutin itu namanya lampu apa, demon ya, demon eyes, angel eyes, apalah sana. Pokoknya yang penting motor kelihatan lebih kece, lebih keren tampilannya. Cara masangnya pun cukup gampang, kita tinggal sambungin kabel aja. Cuman yang agak ribetnya sih cuma perlu motong reflektor aja kemarin. Dan itu masalahnya adalah kevakuman dari reflektor itu sendiri, yang seharusnya lampu reflektor itu nggak boleh ada udara atau celah masuk ya, karena akan rentan dengan air. Apalagi ketika hujan, air bisa masuk ke dalamnya dan bisa terjadi konsleting. Ini kemarin sudah saya akalin pakai mika plastik. Saya tutup dengan mika plastik bagian atasnya yang saya potong di atas mika dari reflektornya ya. Saya pakai mika plastik terus dilem dengan lem bakar. Bagian belakangnya juga saya tutup dengan plastik supaya lebih tahan dengan airnya ketika ada hujan dari depan, dari celah-celah kecil, sehingga air itu nggak masuk ya ke dalam reflektornya, biar aman aja sih. Next mungkin kita cobain di malam hari ya gimana hasilnya untuk menggunakan lampu bilet ini, bilet ala-ala. Walaupun murah tapi hasilnya cahayanya lumayan terang. Sebelumnya saya pakai lampu daymaker, kebetulan lampu tersebut udah mati karena konslet atau apa, nggak tahu juga sih. Bagian lampu jauh dan lampu dekatnya itu mati, lampu senjanya aja yang masih nyala. Ya saya putuskan untuk ganti lampunya, saya pakai lampu bilet ala-ala ini yang harganya cukup terjangkau, murah banget.
Lalu di video lainnya saya juga ada mengganti beberapa part di dalam CVT, yaitu roller yang saya turunin jadi 9 gram. Itu standarnya ke 12 gram ya untuk Mio Smile. Saya turunin lagi 3 gram totalnya turunnya, jadi menggunakan ukuran yang sama di setiap roller, ke 6 roller yaitu 9 gram, sehingga membuat tarikan bawahnya bakal lebih enteng ya. Terus saya ganti juga bagian per CVT menggunakan per yang 1500 rpm dan juga per sentry ganti juga menggunakan 1000 rpm. Satu lagi saya ganti dengan mangkok ganda, itu dari Astro Custom atau Astro Racing. Kualitasnya cukup bagus, jadi suara gredeknya itu hilang ya. Nah, hasilnya juga udah kita coba di jalan bypass kemarin ya. Ini kita coba di trek panjang seperti apa hasilnya, dan ternyata memang di tarikan awal itu benar-benar enteng, enak banget ya. Kurang lebih dari 0 sampai 60 km per jam itu terasa cepat ya naiknya, untuk speedometernya, RPM-nya cepat naik, karena efeknya kita menggunakan efek dari roller yang ringan, juga pakai per CVT yang lebih keras ya. Nah, dengan per CVT yang lebih keras ini akan berefek pada puli belakang yang membukanya lebih lambat. Jadi ketika di gas awal itu posisi V-belt itu ada di atas, dan ketika kita gas harusnya puli membuka. Kalau kita pakai per CVT yang standar kan dia membukanya lebih cepat ya, karena di sini kita menggunakan per CVT yang lebih keras, maka puli itu membuka lebih lambat, sehingga V-belt turunnya juga lebih lambat. Maka tarikan awalnya pasti lebih enteng jadinya, karena puli bagian belakang itu jatuhnya lebih besar ketimbang yang puli bagian depan yang berada di posisi lebih bawah, dan puli bagian belakang V-beltnya berada di atas, sehingga tarikannya lebih enteng. Jadi konsepnya kalau saya analogikan itu kayak sepeda ya. Kalau sepeda kan biasanya zaman dulu saya naik sepeda yang ada giginya itu, kalau gigi bagian depannya lebih besar ukurannya dibandingkan dengan gigi bagian belakang, pasti kita genjot sepedanya itu kan lebih keras ya. Cuman ketika kita dapetin jalan lurus itu tarikannya bakal lebih enak. Jadi top speednya itu lebih dapat ketimbang kita menggunakan gear sepeda bagian depan itu lebih kecil, terus gear bagian belakang itu lebih besar. Nah, pastinya kita ngos-ngosan untuk genjot sepedanya. Cuman ya tarikan di awal pastinya lebih enteng ketika kalian nemuin jalan tanjakan dengan gear yang lebih besar di bagian belakang di sepeda kita, pastinya lebih gampang untuk kita genjot sepedanya pada saat tanjakan. Seperti itu. Kalau kita gunakan gear yang lebih besar di bagian depan, nemu tanjakan, ya jelas kalian pasti keras untuk genjot sepedanya, nggak akan bisa naik ya. Kayak gitu sih analoginya kurang lebih. Di CVT pun proses kerjanya seperti itu kurang lebih, hampir sama ya. Cuma ya di dalam CVT motor matic ya, pergerakan naik dan turunnya V-belt itu ya terjadi secara otomatis ya. Ketika di awal kita tarik gas sebelum motor jalan, posisi V-belt di puli bagian depan itu paling bawah, berada di paling bawah, dan sedangkan yang di puli belakang posisi V-belt ada di paling atas. Ketika kita gas, V-belt bagian depan bakal naik dan V-belt bagian belakang bakal turun, sehingga menghasilkan tarikan di awal itu enteng. Lalu ketika semakin tinggi RPM kita, tarikan semakin naik juga, semakin enteng juga naiknya. Nah, terus untuk per CVT lebih enak yang mana bang? Mau pakai yang lebih lembek atau yang lebih keras? Nah, itu balik lagi ke kalian
Tergantung bagaimana cara berkendara kalian. Kalau emang sukanya akselerasi, tarikan di awal lebih enak, ya udah pakai Persivity yang lebih keras. Kalau mau tarikan untuk top speednya, bisa dapetin top speed lebih enak, ya berarti pakai Persivity yang lebih lembek. Karena dengan Persivity yang lebih lembek, puli belakang akan membuka lebih cepat, sehingga posisi V-belt akan lebih cepat berada di kedudukan paling bawah, sehingga puli bagian depan, posisi V-belt akan lebih cepat juga naik ke atas, yang menyebabkan tarikan untuk dapetin top speed itu lebih enak ya, ketimbang kita menggunakan Persivity yang lebih keras. Kalau lebih keras tentunya puli belakang akan membuka lebih lambat, sehingga tarikan di awal akan enteng, tapi top speednya bakal loyo kayak gitu. Nah, di sini percobaan berikutnya saya berencana mengganti Persivity ke 1000 rpm ya. Itu saya gunakan merek TDR. Sepertinya juga saya akan mengganti puli bagian depan, maksudnya di bubut ya bagian depannya, supaya posisi V-belt itu mentok berada di paling bawah, sehingga tarikan di awal tuh pastinya bakal lebih enteng. Karena kalau kita nggak bubut itu di puli kipasnya atau kipas rollernya itu yang kita pakai yang standar, kan tingkat kemiringannya kurang tuh, sehingga posisi V-belt itu nggak mentok berada di bawah. Jadi kalau kita bubut kurang lebih 13,5 mili, dia bakal mentok berada di paling bawah, sehingga ketika tarikan awal itu bakal lebih enteng, diimbangi dengan roller yang lebih ringan ya. Jadi saya pakai roller 9 gram, jadi harusnya bakal lebih enteng. Dan kita gunakan Persivity yang lebih lembek untuk membuat V-belt itu lebih cepat turun ke posisi paling bawah, sehingga top speednya juga bisa dapat. Nah, tarikannya lebih enteng di awal, top speed pun dapat. Nah, tujuannya kayak gitu sih. Nah, berhubung kita ngomongin soal CVT, di dalam kolom komentar ada yang bertanya juga, cuman saya lupa siapa namanya. Ntar ya, saya cek dulu. Intinya pertanyaannya yang diajukan itu mengenai di mana sih yang cocok ya buat motor yang cc 130 untuk harian. Ya, intinya seperti itu, cuman saya lupa nama orangnya. Mungkin kita ke pinggir dulu ya, supaya nggak kita main HP di jalan, untuk biar nggak membahayakan orang lain ya. Kita ke pinggir dulu aja, kita baca sebentar nama yang berkomentar. Bentar. Oke, jadi yang bertanya di kolom komentar itu @Rafki Eleazarosada 5529. Susah ya namanya. Kita sambil jalan aja kali ya. Saya naruh handphone dulu. Bang izin tanya, rekomen yang bagaimana untuk CVT mesin cc 130 cc harian? Ya, sebetulnya ini sudah saya jawab. Jadi jawaban saya ya sebaiknya sih turunin untuk mencari ini ya, untuk mencari akselerasi di awal biar enak. Turunin aja berat roller sebesar 2 gram dari berat standarnya. Nah, ini saya nggak tahu nih motornya yang digunakan apa sama seperti saya Mio Smile yang udah di bore up ke 130 cc, cuman kiriannya belum gitu kali ya. Jadi baiknya sih di setting untuk rollernya turun 2 gram aja, yaitu ke 10 gram ya jadinya. Terus untuk versi CVT pakai aja yang 1000 rpm, itu udah cukup.
biar puli belakang itu lebih cepat membuka, sehingga tarikan atasnya ketika RPM tinggi untuk dapetin top speed itu lebih enak ya. Dan juga kalau saya bisa lebih sih, di bagian puli depan di kipas rollernya itu juga dibubut aja. Itu bubut kemiringannya ya sebesar 13,5 derajat. Ketika awal kendaraan belum berjalan, posisi V-belt itu sempurna ada di paling bawah. Nah, kalau itu nggak dibubut di bagian standarnya aja, untuk standar puli depan, posisinya itu akan tanggung ya, nggak berat. Posisi V-belt itu nggak di bawah banget, tapi sedikit berada di atasnya, nggak mentok di bawah gitu loh. Jadi ketika kita bubut sebesar 13,5 itu dia akan mentok berada di paling bawah, sehingga ketika kalian tarik gas di awal dengan diimbangi dengan roller yang ringan, maka tarikannya juga bakal lebih enteng lagi kayak gitu. Dan ketika sudah mencapai RPM tertinggi, top speednya juga akan lebih dapat dengan Persivity 1000 RPM ya. Untuk base entry juga biarkan aja 1000 RPM, itu udah cukup enak menurut saya ya. Itu sih menurut saya. Masing-masing orang mungkin bakal berbeda ya hasilnya. Maksudnya itu balik lagi ke bagaimana cara berkendara kita ya. Kalau kalian memang seneng ini dapetin top speed ya, sebaiknya pakai RPM pakai Persivity yang 1000 RPM aja sudah cukup gitu. Apalagi dengan tadi seperti yang saya bilang, di bubut bagian puli depan di kipas rollernya itu, dan juga jalur-jalur untuk rollernya itu juga dibikin jalurnya, sehingga tarikan di awal itu bakal lebih enteng. Nah, saya juga berencana nih ke depan kan mau ganti Persivity ke 1000 RPM ya. Jadi saya sudah pesan itu yang merek TDR. Nah, biar nggak jatuhnya tanggung ya untuk bongkar CVT, cuman ganti Persivity-nya doang. Jadi maunya sekalian aja, biar saya bubut bagian puli depannya ke 13,5 mili, atau mungkin beli aja yang udah jadi kali ya, biar nggak perlu bubut yang bawaannya, sehingga tinggal pasang aja kayak gitu rencananya. Ya harapannya sih biar dapat juga tarikan di awal tuh lebih enteng lagi. Ya ini sih udah cukup bagus menurut saya. Cuman kalau emang bisa lebih kan lebih bagus lagi kan gitu ya. Nah, terus di sini saya berencana juga maunya melakukan bore up block seher ke 58,5 ya. Saya lihat banyak banget yang jual di toko online block seher yang harganya murah-murah, dan banyak juga yang di review itu katanya bagus, merek NPP ya sama Moxis. Itu lagi banyak beredar saya lihat, dan banyak juga review-reviewnya. Nah, mungkin di antara kalian ada yang udah pernah make baik NPP maupun Moxis ya. Ya barangkali bisa memberikan sharing pengalamannya atau gimana hasilnya di kolom komentar. Saya juga rencana mau ganti untuk block seher di 58,5. Mungkin aja kalian ada yang sudah ganti ya, minta bantu infonya ya di kolom komentar. Oke, mungkin sekian aja ngobrol-ngobrol santai kali ini. Buat kalian yang belum subscribe dan baru mampir di channel ini, silahkan di subscribe dulu ya. Dan terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.